Halo semuanya, izinkan saya mengucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan, namo buddhaya. Sebelum memulai materi pada kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Swastika Purnama Putri. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, Tangerang, Banten. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Buddha semester 2. Dan pada kesempatan kali ini, video yang saya buat pada kali ini bertujuan untuk menambah wawasan kita dan juga untuk melengkapi tugas mata kuliah Agama Buddha dan Ilmu Pengetahuan. Lalu materi apa yang akan kita bahas pada hari ini? Materi yang kita bahas pada kali ini adalah mengenai seleksi alamiah dan juga evolusi menurut pandangan ilmu pengetahuan dan juga agama Buddha. Maka dari itu, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita simak materinya. Seleksi alamiah dan evolusi menurut ilmu pengetahuan dan juga agama Buddha. Seleksi alamiah tersendiri adalah proses di mana individu yang paling cocok atau paling mampu bertahan hidup dan berkembang biak lebih mungkin untuk mewarisi sifat-sifat tersebut kepada keturunannya. Dan proses inilah yang berkontribusi pada evolusi spesies yang disebut sebagai seleksi alamiah. Dalam agama Buddha, spesies yang disebut seleksi alamiah ini adalah hukum paticca samuppada atau persebab yang saling bergantungan. Dalam konsep ini menjelaskan bagaimana setiap fenomena atau kejadian yang bergantung pada beberapa kondisi atau sebab-sebab sebelumnya itu adalah mencakup tentang kehidupan atau samsara, di mana setiap fenomena yang terjadi itu secara kebetulan atau acak itu ada sebab dan akibatnya. Lalu secara kebetulan juga di dalam agama Buddha lebih sering menggunakan istilah kondisi dan kondisionalitas, sama seperti dalam ilmu pengetahuan dan ilmu filsafat. Istilah-istilah tersebut masih dipergunakan di dalam maknanya yang populer. Lalu kelahiran dan kematian yang berulang atau samsara itu telah digambarkan secara tepat sebagai suatu siklus atau roda. Sangat sukar untuk kita menunjukkan titik permulaan dalam siklus sebab dan akibat yang demikian pula. Lalu, asal hidup atau kehidupan yang paling pertama, Sang Buddha pernah menerangkannya sebagai berikut di dalam kutipan, yaitu tanpa mengetahui tujuannya di dalam mengembara dalam kehidupannya secara berulang-ulang atau samsara, ini makhluk-makhluk yang hidup di saat permulaannya itu berkeadaan terliputi oleh ketidaktahuannya dan terikat oleh keinginan-keinginannya. Mereka mengembara ke sana kemari tanpa mengetahui apa seharusnya yang wajib diperbuatnya. Lalu ada salah satu ilmuwan yang bernama Charles Darwin, yaitu dia ada mengemukakan suatu hasil teorinya, dan ini mengenai seleksi alamiah. Lalu dengan hasil yang dikemukakan untuk seleksi alamiah ini menurut Darwin, yaitu organisme dan terdapat perjuangan hidup yang tak terelakkan, maka organisme-organisme yang paling kuat, yang paling menang dalam menghadapi persaingan-persaingan hidup dan dapat tetap hidup terus-menerus. Dan ini adalah teori umum dari seleksi alamiah. Lalu di dalam proses evolusi, teori seleksi alamiah yang dikembangkan oleh Darwin. Jadi setelah Darwin mengemukakan tentang teorinya, mengembangkan kembali teori-teori tersebut. Lalu Darwin menjelaskan kembali bahwa teori-teori yang telah dia sampaikan itu sangat penting. Lalu Darwin juga menunjukkan bagaimana modifikasi sepanjang garis penurunan jenis itu berlangsung. Jadi makhluk itu telah berevolusi secara berlanjut dan melalui periode-periode waktu yang berurutan, yang tiap periodenya memiliki tipe, tingkatan, dan juga susunan organisme-organisme hidup yang khusus. Jadi setiap manusia yang berevolusi dari zaman ke zaman itu akan memiliki tipe-tipe, tingkatan, dan juga susunan organisme yang berbeda-beda dan memiliki ciri khas yang khusus. Sekian pemaparan materi yang telah saya sampaikan pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kata yang tidak mengenakan di hati kalian. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan. Namo Buddhaya.